Selamat sore, kembali lagi bersama saya Indrawati Susanatosi. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya dari kampus Tikom Yelindo Kupang. Kali ini saya akan mereview kembali online shop dan beberapa fitur di dalam aplikasi online shop. Yang pertama adalah Lazada. Nah, Lazada Indonesia adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk, mulai dari elektronik, buku, mainan anak, dan perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, kemudian peralatan rumah tangga, dan perlengkapan traveling dan olahraga. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara. Grup Lazada Internasional di Asia Tenggara terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Vietnam, dan Lazada Thailand. Kemudian ada juga Lazada Filipina. Jaringan dari Lazada Asia Tenggara merupakan cabang anak dari perusahaan jaringan perusahaan internet German Rocket Internet. Rocket Internet merupakan perusahaan online inkubator yang sukses menciptakan perusahaan-perusahaan online inovatif di berbagai belahan dunia. Berkantor pusat di Berlin, Jerman. Proyek yang dimiliki Rocket Internet antara lain Zalando, Top Tarif, Darling, Groupon, atau sebelumnya disebut dengan Citydeal, dan ada beberapa lainnya. Kemudian di sini Lazada memiliki beberapa fitur. Pertama, mudah dalam mencari produk. Lazada menyediakan sebuah fitur yang membuat Anda sangat mudah dalam mencari produk yang Anda ingin beli. Di situs lazada.co.id kita bisa menemukan fitur ini yang terletak di bagian tengah atas. Ketika nama produk, kategori atau merek yang Anda ingin beli di kotak pencarian, lalu klik cari, produk yang mudah dicari akan muncul di laman yang baru. Dengan adanya fitur tersebut, kita bisa mencari produk yang kita inginkan dengan lebih mudah. Yang kedua, mudah dalam mencari produk terpopuler. Produk terpopuler adalah produk yang paling banyak dibeli dan digunakan oleh masyarakat. Jika Anda ingin mengetahui apa saja produk populer di Lazada, Anda bisa menggunakan fitur atur berdasarkan terpopuler, kurang populer. Dengan fitur ini, Anda bisa mencari apa saja produk terpopuler yang dijual di Lazada. Kemudian fitur yang ketiga, mudah dalam mencari produk terbaik. Produk terbaik di Lazada biasanya ditandai dengan ranting tinggi atau ranting bintang 5. Untuk mencari produk dengan ranting tinggi, Anda bisa menggunakan fitur atur berdasarkan ranting tinggi ke rendah. Kemudian fitur yang keempat, mudah dalam mencari produk termurah. Bagi Anda yang ingin mencari produk dengan harga termurah, Anda bisa menggunakan fitur atur berdasarkan harga rendah ke tinggi. Fitur yang kelima, ongkos kirim murah bahkan gratis. Lazada membagi wilayah Indonesia dalam 3 zona 1, zona 2, dan zona 3. Untuk wilayah yang termasuk ke dalam zona 1, Lazada menggratiskan biaya pengiriman. Untuk wilayah yang termasuk ke dalam zona 2 dan zona 1, selalu pemesanan barang akan dikenakan biaya pengiriman. Berdasarkan biaya pengiriman akan ditentukan dari lokasi pengiriman barang dan jenis barang yang dipesan. Ya, mungkin segitu pembahasan tentang Lazada dan fitur-fiturnya.
Yang kedua, kita membahas tentang OLX. Kembali lagi, kita akan membahas tentang fitur-fitur dan yang ada di dalam OLX. Yang pertama, di OLX, fitur pencarian yang sangat penting bagi Anda yang menggunakan dapat melakukan pencarian dengan cepat dan mudah hanya dengan memasukkan kata kunci tertentu. Fitur dari OLX yang pertama, jangkauannya luas. OLX.co.id memiliki jangkauan yang sangat luas di semua provinsi di Indonesia. Setiap harinya diakses oleh ratusan ribu pengunjung dan total halaman yang dilihat mencapai lebih dari jutaan, sehingga menjadikan OLX.co.id sebagai situs iklan online terbesar dan paling populer. Yang kedua, gratis. Setiap perusahaan atau perorangan dapat mendaftarkan diri sebagai anggota OLX.co.id secara gratis. Penggunaannya juga bisa membuat iklan penjualan dengan cepat dan mudah secara gratis. Yang ketiga, banyak kategori dan subkategori. OLX.co.id sudah menyediakan beraneka ragam kategori dan subkategori untuk mempercepat dan mempermudah penggunaannya dalam mencari atau menjual barang. Yang keempat, verified member. Untuk meningkatkan kepercayaan kepada pembeli terhadap penjual, OLX.co.id menawarkan pilihan untuk menjadi verified member sehingga data identitas jelas keberadaannya. OLX.co.id akan mengirimkan surat berisi kode verifikasi akun ke alamat pengguna, dan setelah proses verifikasi dilakukan, pengguna berhasil menjadi verified member. Hal ini diperlukan untuk menjamin transaksi yang lebih aman bagi pembeli. Yang kelima, promo point. Pengguna yang sudah menjadi verified member dapat mempromosikan iklan mereka untuk menarik lebih banyak pengunjung sehingga bisa lebih meningkatkan penjual. Yang keenam, berbagi iklan. OLX.co.id sudah dilengkapi dengan fitur publish atau share yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi iklan ke situs jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter. Yang ketujuh, kirim email. Pengguna atau pengunjung OLX.co.id dapat mengirimkan pesan email kepada penjual tanpa melalui konten person. Yang kedelapan, transaksi mudah. Transaksi jual beli barang antara penjual dan pembeli dapat dilakukan dengan mudah atau lebih baik melalui telepon, WeChat, PinBB, Yahoo, email, dan email. Yang kesembilan, chart. OLX.co.id juga menyediakan fitur chart menunjukkan grafik statistik iklan sehingga pengguna atau pengunjung bisa mengetahui iklan mana yang paling banyak dikunjungi. Yang ke-10, toko saya. Setiap anggota OLX.co.id akan memiliki toko online sendiri yang disebut toko saya dengan nama yang mereka pilih sendiri. Nah, pasti teman-teman sudah pernah menggunakan fitur-fitur yang ada di Bukalapak. Misalnya, Baik fitur-fitur yang digunakan di www.olx.co.id, misalnya teman-teman Anda bisa menambahkan gambar logo
mengatur tema warna, menuliskan deskripsi toko, serta menentukan aturan yang berlaku di toko, dan masih banyak lagi update terbaru lainnya. Demikian yang saya bagikan tentang OLX dan fitur-fitur yang ada. Yang berikut kita akan membahas tentang Shopee dan beberapa fitur yang ada dalam aplikasi Shopee. Fitur bagi penjual dan fitur bagi pembeli penjual. Terdapat tombol sirkuler ala pet. Dari sini kita bisa langsung mengunggah foto barang yang mau kita iklankan. Foto bisa diambil dari akun Instagram, kemudian galeri foto smartphone, atau memotret foto baru dengan menggunakan kamera. Kalau mau, kita bisa menambahkan filter pada foto layaknya Instagram. Kategori-kategori barang yang tidak ada di media sosial sudah ditentukan oleh Shopee. Apabila produk yang mau kita jual tidak ada di dalam subkategori, kita dapat melihat atau memilih lain-lain. Selain itu, ada opsi untuk membagikan iklan ke Facebook dan Twitter. Setelah semua deskripsi lengkap, kita bisa langsung melakukan posting. Variasi produk. Fitur ini dapat membantu menambah variasi produk yang dijual seperti warna atau ukuran. Shopee menawarkan opsi yang untuk pembagian iklan. Jadi kita berbagi media sosial dan aplikasi chatting, juga SMS dan email. Kemudian pembeli. Yang pertama, fitur pencarian. Yang kedua, adanya fitur chatting dengan penjual sehingga memungkinkan untuk saling tawar-menawar. Yang ketiga, fitur grosir adalah fitur baru yang ditawarkan oleh Shopee untuk mendukung pembelian atau penjualan produk dalam jumlah besar. Yang berikut tersedianya fitur tracking untuk melacak barang yang dikirim oleh penjual. Yang berikut, kemudahan pembelian. Yang pertama, Shopee hadirkan kemudahan berbelanja via ponsel, bayar di Indomaret. Yang berikutnya, kemudahan lainnya bagi pengguna aplikasi Shopee adalah mendapatkan layanan gratis ongkos kirim se-Indonesia. Yang berikut, adanya promo-promo menarik seperti flash sale. Tracking pemesanan. Pada marketplace Shopee juga menyediakan fitur tracking pemesanan untuk melacak status pengiriman pesanan. Jika penjual telah memasukkan nomor resi ke aplikasi Shopee, apabila pada aplikasi Shopee tidak ada nomor resi pengiriman, Anda dapat menghubungi penjual menggunakan fitur chat melalui aplikasi Shopee. Cara melacak adalah dengan memilih status pengiriman di halaman rincian pesanan. Bisa kalau diatur 2 hari, bisa 3 hari, lengkap atau lebih. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, komunikasi penjual dan pembeli. Shopee juga menyediakan fitur unggulan seperti chatting untuk mempermudah komunikasi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Fitur ini dihadirkan untuk mempermudah komunikasi jual-beli di Shopee. Pengaruh fitur chatting adalah kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan oleh penjual. nah yang keempat ini ada translate. Nah, pasti ada teman-teman sering mengalami pertanyaan, ada barang. Kemudian escort payment, pembayaran dari pembeli ditabung di rekening Shopee terlebih dahulu, lalu diteruskan ke penjual setelah barang tiba ke tangan pembeli. Hal ini merupakan cara
terbaik untuk memberikan kepercayaan pelanggan atas barang dari toko yang mereka beli. Yang berikutnya, customer targeting atau market share. Ada beberapa. Yang pertama, Shopee sendiri memiliki marketplace yang dibuka di 6 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Setiap negara memiliki kriteria sendiri. Yang berikut, market share Shopee menyasar anak-anak muda sebagai target utama, karena downloader terbesar adalah anak muda, dengan harapan semakin banyak generasi muda, khususnya mahasiswa-mahasiswi, yang terdorong untuk memulai bisnisnya menjadi wirausahawati. Yang berikut, customer targeting bisa di kalangan menengah, di bawah, dan menengah atas. Yang berikut, menggandeng jasa ekspedisi JNT Express. Jadi itu penjelasan dari saya tentang Shopee dan beberapa fiturnya. Yang berikutnya kita akan membahas tentang Bukalapak dan beberapa fitur yang ada di aplikasi Bukalapak. Jadi baik fitur-fitur yang digunakan sebagai pelapak maupun pembeli. Jadi saat membeli barang, misalnya kita disuguhkan pilihan untuk mengurutkan barang yang dicari. Bisa pilih dari termurah, termahal, maupun terlaris. Selain itu, ada juga pilihan yang untuk filter yang dapat menyedikitkan pilihan barang yang akan kita pilih supaya kita jangan bingung. Selanjutnya, fitur-fitur tersebut tentunya disediakan agar kita bisa betah berada di dalam aplikasi Bukalapak, melakukan aktivitas jual beli di dalamnya. Yang tadi saya jelaskan adalah contoh. Masih banyak fitur-fitur lainnya yang dapat kita pakai. Nah, ada beberapa fitur. Yang pertama, ada fitur label barang. Buat kita pelapak, fitur label barang ini sangat pas, apalagi produknya sudah ratusan bahkan ribuan. Fitur ini membuat para pelapak mengategorikan produk. Jadi kita ke dalam beberapa label. Kemudian kalau misalnya ibaratnya di rumah kita gampang cari barang, maka ada rak sepatu, ada lemari baju, lemari jaket, dan sebagainya. Kita tidak perlu campur menjadi satu tempat. Jadi kita yang menjual pakaian bisa membuat label, misalnya label kemeja, celana, jaket, jilbab, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kategorisasi produk lapak yang ingin kita buat. Sebagai pembeli tentunya akan lebih senang dan memudahkan jika dipisah seperti itu. Untuk label barang ini ada batasannya. Ada maksimalnya 12 label untuk akun biasa dan 15 label untuk akun premium. Jadi kita harus dipilihkan dulu label yang akan dibuat
supaya pas dengan produk yang kita buat. Yang berikut, pre-order. Sebelum adanya fitur ini, transaksi di Bukalapak diharuskan kirim dalam waktu maksimal 2 hari untuk paket reguler, dan jika lewat transaksi akan dibatalkan. Padahal dari para pelapak mungkin ada yang tidak selalu bisa mengirimkan barang dengan ranting waktu tersebut dengan berbagai alasan tertentu. Misalnya, produk-produk hobi yang baru dibuat Iklannya saja, Anda langsung diarahkan ke artikel yang terkait iklan tersebut. Ada pula iklan-iklan kecil yang ditampilkan di bawah iklan-iklan promo terbaru. Yang keempat adalah soft sponsor. Dalam suatu web online presentation, Misalnya produk-produk yang baru dibuat setelah ada barang ataupun produk kostum yang perlu waktu lebih dari 2 hari pembuatannya. Maka itu hadirlah fitur pre-order sebagai solusi permasalahan yang terjadi. Kita dapat mengatur lapak waktu maksimal input resi di lapak supaya jadi pre-order maksimal 7 hari. Pengaturan waktu input resi ada 2 macam. Pengaturan waktu input resi secara umum yaitu pengaturan langsung di lapak. Pengaturan waktu input secara khusus yang dapat diatur per barang, jadi bisa dibuat tiap barang itu berbeda masa pre-ordernya. Yang perlu kita ketahui untuk pengaturan per barang ini tergantung pengaturan secara umum. Jadi misalnya lapak diatur maksimal input resi 3 hari. Nah, untuk pengaturan per barang bisa diatur 2 hari. Bisa 3 hari seperti pengaturan umum lapak atau lebih. Tapi tetap diperhitungkan. Kalau dipasang terlalu lama, mungkin juga mempengaruhi pembeli untuk beli di lapak. Walaupun kadang barang juga bisa dikirim lebih cepat dari batas maksimal yang kita pakai. Yang berikut, chat otomatis. Ini fungsinya seperti kasir yang menyambut pembeli di tempat-tempat tertentu. Jadi kalau ada pembeli yang chat langsung disambut oleh sistem chat. Jadi terkesan gercep atau gercep pada pelapaknya. Yang mau beli pun senang serasa diperhatikan begitu. Padahal baru datang, chat tersebut baru datang. Setelah itu tinggal kita layani chat dari calon pembeli. Yang berikut, chat template. Sering mengalami pertanyaan yang sama. Yang pertama pasti barang ready, stok masih ada, bisa dikirim hari ini, dan pertanyaan-pertanyaan sejenisnya. Fitur memudahkan kita biar tidak capek mengetik jawaban yang sama terus berkali-kali. Jadi tinggal pilih template yang cocok dengan jawaban dari chat tersebut. Terus tinggal kita klik dan kirim. menawarkan kemudahan personalisasi dan sharing pengalaman belanja lewat fitur mandiri seperti ada profil belanja pribadi, wish list, poin dan bonus belanja khusus, juga kebebasan sharing produk favorit lewat berbagai fitur. Jadi itu penjelasan dari yang memungkinkan Anda untuk berbelanja di mana saja dan kapan saja dengan media yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi Anda. Itu penjelasan dari aplikasi Bukalapak beserta fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dribbling.
beserta fitur-fitur yang ada dalam Blibli. Fitur yang pertama, Main Navigation Bar. Pada navigation bar blibli.com terdapat 3 menu utama yang ditampilkan, yaitu Home, Our, Store, dan Our Experts. Menu Home merupakan menu yang otomatis mengarahkan Anda ke tampilan awal web. Menu Our Store berisi kumpulan perusahaan menyediakan produk yang bekerja sama dengan blibli.com. Sekitar 200 logo perusahaan yang bekerja sama dengan blibli.com ditampilkan di sini. Menu Our Experts merupakan salah satu keunggulan dari blibli.com. Dibandingkan dengan web online Shopee yang lainnya, menu ini menampilkan avatar-avatar sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan sebagai referensi calon pembeli sebelum membeli produk. Tugas para experts ini adalah menyediakan artikel-artikel produk yang menarik dan harus dicoba serta perbandingan antara satu produk dengan produk yang lainnya, guna memudahkan calon pembeli memuaskan produk mana yang akan mereka pesan. Dengan tampilan yang sangat eye-catching, blibli.com patut untuk Anda kunjungi sebagai referensi online shopping untuk yang baru. Contoh salah satu experts yang ada di blibli.com ada MR Gadget. Yang kedua, produk categories. Di bawah navigator bar tersebut ada kategori-kategori produk yang disediakan oleh blibli.com. Jadi Anda tidak perlu bersusah payah untuk mencari di kolom search mengenai produk yang sudah Anda butuhkan. Yang ketiga, deals. Berisi kumpulan iklan-iklan kecil yang banyak dihiasi angka-angka diskon yang pastinya dapat membuat produk yang ditawarkan oleh blibli.com lebih murah daripada toko-toko biasanya. Yang keempat, advertisement. Sebuah web online shopping tidak akan menarik jika tidak terdapat iklan. Blibli.com sepertinya menyadari hal tersebut. Maka blibli.com membuat iklan produk yang terupdate. Bahkan sampai promo produk ditampilkan di bagian blibli. Dengan mengklik iklannya, kemudian Anda langsung diarahkan ke artikel yang terkait iklan tersebut. Ada pula iklan-iklan kecil yang ditampilkan di bawah iklan-iklan promo terbaru. Yang kelima, store sponsorship. Dalam suatu web online shopping, pastinya membutuhkan berbagai pihak perusahaan yang mau bekerja sama dalam memasarkan produknya. Sama halnya dengan blibli.com. Web ini bekerja sama lebih dari 200 perusahaan, baik lokal maupun internasional. Yang keenam, how to pay. Bagaimana cara membayar produk yang kita pesan melalui online shop. Blibli.com juga bekerja sama dengan perusahaan bank yang ada di Indonesia untuk menyediakan layanan pembayaran produk yang dibeli oleh Anda. Saat ini bank yang resmi bekerja sama dengan blibli.com yakni BCA dan Bank Mandiri. Yang berikut, mengapa blibli.com? Blibli.com merupakan social e-commerce yang dikembangkan dengan visi untuk memberikan pengalaman berbelanja online yang aman, nyaman, dan membebaskan dengan spirit. Nah, jadi demikian penjelasan saya tentang online shop. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.